Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.3.1 setelah beberapa hari diupdate. Apakah masih ada masalah atau ada kendala atau malahan bikin baterai boros. Dan akan gue share juga di sini untuk teman-teman yang udah isi kuesioner seperti ini kuesionernya. Akan gue share juga tanggapan dari teman-teman yang udah mengisi kuesioner tersebut. Kira-kira iPhone-nya seperti apa dan mengalami apa di iOS 18.3.1. So, jadi nggak usah berlama-lama lagi. Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, beberapa hari lalu iOS 18.3.1 sudah resmi dirilis sama Apple. Dan udah gue bahas juga secara resmi rilisnya di video yang ini. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang belum nonton, silahkan nonton video tersebut dulu ya. Karena di video kali ini lebih cenderung pembahasannya iOS 18.3.1 setelah penggunaan beberapa hari ini. Yang dimana perhitungan gue ini udah hampir 1 minggu ya. Dan ini gue gunakan di iPhone 16 Pro gue. Dan gue juga akan share tanggapan dari teman-teman yang sudah follow Instagram gue. Terima kasih juga yang udah memberikan tanggapan. Karena gue kemarin sempat bikin question seperti ini. Akan gue share juga tanggapan dari beberapa teman-teman yang udah share tanggapannya terkait iOS 18.3.1. Oke, langsung aja. Gue akan mulai dari pembahasan terkait iOS 18.3.1 setelah beberapa hari ini diupdate. Jujur ya, terkait sinyal HP dulu deh. Kalau sinyal HP gue nggak mengalami sama sekali. Jadi menurut gue nggak terlalu ada perbedaan yang menurut gue antara iOS 18.3 dengan iOS 18.3.1 itu tidak terjadi dan tidak signifikan pengaruhnya sama gue terkait sinyal. Jadi untuk beberapa iPhone katanya mengalami sinyal hilang di iOS 18.3 padahal emailnya terdaftar. Lain cerita kalau emailnya nggak terdaftar ya. Kalau emailnya nggak terdaftar bukan salah iOS-nya. Ya salahnya kalian emailnya nggak terdaftar gitu ya. Karena selama email nggak terdaftar, update OS itu atau update iOS tidak jadi kendala terkait sinyal kalian yang hilang gitu. Kecuali iPhone kalian emailnya terdaftar tapi sinyalnya tiba-tiba hilang, ya itu bisa jadi ada bug gitu. Tapi gue jujur nggak pernah mengalami hal tersebut dan tidak mengalami juga di saat ini di iOS 18.3.1 bahkan ini normal-normalnya dan gue menggunakan SIM card serta eSIM ya. Jadi untuk SIM satunya ini menggunakan eSIM, SIM 2-nya menggunakan SIM card. Jadi gue garis bawahi ya terkait sinyal. Kalau teman-teman masih ada yang takut update nanti hilang sinyal, nanti keblokir, ya email kalian nggak terdaftar. Harusnya emailnya terdaftar. Yang benar seperti itu karena tetap mengikuti peraturan dan regulasi yang ada di negara kita kayak gitu. Lalu terkait WiFi yang sering putus-putus atau WiFi yang sering putus-putus di iOS 18.3 katanya ada yang mengalami hal tersebut. Jujur di iOS 18.3 lalu gue nggak mengalami hal tersebut ya. Jadi gue merasa tidak ada perbedaan juga dan semuanya aman-aman aja gitu. Nggak ada yang mengganggu gue terkait koneksi WiFi atau WiFi di iPhone gue dan ini sudah menggunakan iOS 18.3.1. Jadi kalau kita cek di sini ya settingan general software update, kalian bisa lihat sendiri ini sudah iOS 18.3.1. Sudah iOS paling terbaru gitu. Jadi gue nggak pernah mengalami baik di iOS sebelumnya ataupun yang saat ini tidak ada masalah buat gue gitu. Dan kalau misalkan ada yang menanyakan, bang aplikasi ini ada bug, bang aplikasi itu ada error. Kalau aplikasinya pihak ketiga, aplikasi pihak ketiga seperti apa nih? Kayak YouTube, TikTok, X, Instagram, Lightroom itu aplikasi pihak ketiga. Gue menganjurkan untuk kalian update version aplikasi tersebut di App Store. Ya buat lu semua yang tidak mengaktifkan auto update di App Store-nya, ini penting banget untuk dicek berkala. Caranya juga gampang. Kalian tinggal pergi ke App Store. Terus di sini kalian pilih yang sudut kanan atas, yang icon kalian nih atau akun kalian. Terus kalian refresh aja menu ini, maka akan ada aplikasi-aplikasi yang dimana versionnya ini diupdate tuh ya. Jadi ini gue sarankan sekali untuk di-update all seperti ini. Karena setiap iOS update itu aplikasi-aplikasi pihak ketiga biasanya memenuhi requirement terbaru dan memberikan updatean gitu. Jadi sering-sering dicek kalau misalkan teman-teman merasa aplikasi-aplikasi pihak ketiga ini ada error atau ada masalah. Karena itu bukan dari iOS ya, melainkan dari aplikasi pihak ketiganya gitu. Dan gue juga mengingatkan untuk di force restart iPhone-nya kalau misalkan kalian mengalami kendala error atau bug ya. Caranya tekan volume atas, dilepas lalu tekan volume bawah, lalu lepas dan lanjut tekan serta tahan tombol power hingga muncul logo Apple dan lalu dilepas gitu. Itu namanya force restart. Oke? So lanjut gue akan bahas terkait bug yang sebelumnya terjadi juga dan masih terjadi ternyata di iOS 18.3.1 terkait perpindahan lensa 0,5
0,5 kali 1, dan ini mungkin untuk 15 Pro model aja serta 16 Pro model. Kalau base model apalagi 14 Pro ke bawah gitu ya, ini harusnya nggak mengalami karena memang fiturnya tidak ada atau bisa kita katakan nggak kebagian. Jadi sebelumnya perpindahan lensa kamera pada saat perekaman video kayak gini antara 0,5 dengan kali 1 nih smooth. Entah kenapa jadinya sekarang kayak ada jedak patah gitu ya. Gue contohkan ya. Contohnya nih, ini ada case ya kayak gini, dan ini gue sengaja agak jauh biar kelihatan juga di kamera. 0,5 kali 1 tuh, jadi kayak ada jedak gitu kan. 0,5 lagi kali 1, nah seperti itu. Tapi kalau 0,5 ke kali 5 aman tuh, smooth. 0,5 ke kali 2 juga aman, smooth gitu ya. Tuh, entah kenapa nih 0,5 ke kali 1 sedikit jedak gitu ya. Tapi jauh lebih baik sih menurut gue ketimbang S18-3, meskipun masih ada jedaknya ya. Gitu. Ya meskipun ada triknya juga dengan mengaktifkan video makro fotografinya. Misalkan kayak gini nih tuh, video makro fotografinya gue aktifkan. Jadi misalkan objeknya deket seperti ini nih ya, gue pilih 0,5, terus gue pilih kali 1, dia smooth tuh ya, karena gue mengaktifkan video makro fotografinya gitu. Tapi kalau misalkan objeknya jauh, fitur video makro fotografinya ini tidak aktif, 0,5 kali 1 tuh kayak jedak gitu kan gitu. Padahal 0,5 ke kali 5 tuh smooth cuy. Tuh ke kali 2 juga smooth gitu ya. Ke kali 1-nya doang nih. Kali 1 ke kali 2 smooth gitu ya. Kali 1 ke kali 5 juga smooth gitu. 0,5 ke kali 1-nya doang nih. Harapan gue di next update hal ini dapat diperbaiki sama Apple ya. Mungkin buat teman-teman ada yang merasa terganggu, tapi mungkin juga ada yang tidak memperdulikan hal ini karena memang nggak terlalu jadi gangguan banget sih menurut gue pribadi. Dan gue biasanya juga start perekaman video tuh dari kali 1 ke kali 2 dan ke kali 5 gitu, bukan ke 0,5-nya seperti itu ya. Tapi ya harapan gue ini dapat diperbaiki di next update lah, harusnya ya, harapan gue seperti itu. Lanjut, let's talk about performance. Nah, performance di A18-3.1 ini menurut gue belum ada perbedaannya seperti A18-3, jadi gue juga tidak terlalu mendeskripsikan lebih panjang lagi karena gue merasa di iPhone 16 Pro masih sama aja di A18-3.1 ini seperti halnya iOS 18.3 gitu ya. Jadi belum ada perbedaan menurut gue, baik secara penggunaan normal gitu ya, untuk pekerjaan dan daily lainnya. Gue merasa aman-aman aja dan tidak meningkat juga suhu panasnya. Semuanya smooth ketika gue menggunakan aplikasi, main game juga masih aman-aman aja gitu. Tapi ya harapan gue untuk performance di iPhone teman-teman juga baik-baik aja ya. Selanjutnya pembahasannya ke baterai. Nah ini baterai nih ya. Baterai juga jujur gue masih ngerasa sama aja sih seperti sebelum-sebelumnya, alias seperti S18-3. Di sini lu bisa lihat di 59% dan emang baru tadi habis gue charger, cuman nggak sampai full karena emang gue udah jarang juga charger sampai full karena sesuai keperluan aja. Kalau udah butuh HP-nya ya langsung gue cabut. Dan kalau kita cek ke daily activity di bagian setting, terus gue pilih ke baterai. Nah di sini lu bisa lihat sendiri deh, daily aktivitas baterai gue cukup padat ya, di sosial media, di kamera apalagi ya, karena gue terkadang ngambil video B-roll tuh menggunakan iPhone 16 Pro aja, dan screen aktifnya ada di 9 jam 16 menit. Untuk iPhone 16 Pro sejujurnya baterai masih kayak S18-3, tidak ada perubahan. Jadi gue tidak bisa menganggap boros dan tidak bisa juga gue bilang irit karena masih sama aja gitu. Last chargernya di 66%, 53 menit yang lalu, bener ya. Dan kalau kita cek ke battery health-nya, ya masih di 100%, cycle count-nya di 134. Oke, masih aman semua untuk baterai karena gue merasa belum ada perbedaan yang signifikan antara S18-3 dengan S18-3.1. Bahkan gue gunain juga untuk ngedit video nih, lu bisa lihat sendiri nih menggunakan aplikasi VN. So far semua masih aman, tentram, lancar jaya. Secara penggunaannya juga aman gitu ya, nggak terlalu boros tapi nggak irit juga. Jadi gue merasa ini masih sama aja gitu. Dan itu menurut tanggapan gue terkait iPhone 16 Pro di S18-3.1. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tanggapan dari teman-teman nih. Jadi beberapa hari lalu atau kemarin lebih tepatnya gue posting seperti ini di Instagram story gue. Dan gue ucapin terima kasih banyak yang udah mau memberi tanggapan di kolom question tersebut terkait S18-3.1 di iPhone-nya masing-masing. Makasih banget ya. Dan mohon maaf sebelumnya kalau misalkan gue belum bisa bahas semuanya karena takut videonya kepanjangan gitu. Soalnya jujur aja nih, ketika postingan seperti ini lumayan juga yang memberi tanggapan. Jadi kalau gue sebutin semuanya sih panjang juga nih. Gitu ya. Tuh banyak nih cuy. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang tidak gue sebutkan atau tidak gue jawab di video ini. Kita langsung mulai aja ya. Dari yang paling pertama nih ya, Uki Wibowo 12, update dari iOS 17.6.1 ke 18.3.1 di iPhone 13 adem pol bang. Buat baterai normal-normal aja, gak boros-boros
boros banget. Makasih banyak Mas Uki Wibowo 12 nih udah memberikan tanggapannya. Dan ya, itu dari tanggapan Mas Uki di mana dia menggunakan iPhone 13. Lalu selanjutnya _Devano 14. Di iPhone 15 perpindahan kamera smooth, baterai awet banget, cuman gampang putus. Gampang putus apanya nih? Gampang putus apanya nih Mas Devano? Tapi intinya tanggapannya dari Mas Devano seperti itu terkait iPhone 15. Lalu di sini ada Ariel ADTY _ baterai jadi boros di iPhone 15, lebih awet di 18/3 kemarin. Nah, ada dua ada dua tanggapan perbedaan. Oke, gue luruskan dulu sebelum gue compare keduanya. Intinya, baik baterai, performance di iOS terbaru itu balik ke penggunaan masing-masing. Tidak bisa kita generalisasikan kalau iOS saat ini itu boros. Bisa jadi memang penggunaan kalian lagi padat gitu. Karena terlihat di sini antara Mas Ariel ADTY dengan Mas Devano memberikan tanggapan yang berbeda ya. Dimana Mas Devano bilang baterainya awet banget di iPhone 15, sedangkan Mas Ariel ADTY bilang boros di iPhone 15. Jadi kita nggak bisa generalisasi nih, karena tergantung pemakaian. Masing-masing punya result sendiri, karena kan beda pemakaian masing-masingnya gitu. Oke, lanjut di sini ada Mas Gunawan _Onggo, baterai irit dan adem ayem iPhone XS. Oke, makasih Mas Gunawan. Lalu selanjutnya ada Cat _Hong 15 Pro, baterai lebih awet. Wih, mantap, makasih. Selanjutnya di sini ada Didit.itsme, work perfect on my 16 Pro. Wih, mantap, makasih. Lalu di sini ada Mas Rian Anik, iPhone 15 Pro Max sesekali kamera blank, setelah di force restart aman. Oke, itu tuh pengguna 15 Pro ya. Jadi ada tanggapan tuh dari Mas Rian, siapa tahu ada yang mengalami solusinya di force restart. Oke. Lalu di sini ada MASPIDDD atau Mas Pit ya. Tanggapannya yaitu adem, smooth, tapi baterai cepat turun persenannya. iPhone 14 Pro Max. Oke, jadi bisa kita katakan nih boros ya untuk 14 Pro Max. Lalu di sini ada Jason _Tenu, lancar nggak lemot, iPhone yang dipakai iPhone XR. Wih, makasih Mas Jason udah ngasih tanggapannya. Selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya, dari Mas Raja _Inal, belum masih PW di 18/3. Tanggapannya seperti itu. Jadi gue mau kasih informasi juga nih. Sebenarnya update iOS 18/3.1 ini boleh kalian langsung update, boleh. Mau nanti-nanti juga nggak apa-apa. Balik ke kalian ya. Jadi tidak perlu harus saat itu juga diupdate. Enggak. Kalau kalian mau nunggu 3 hari, 1 minggu baru diupdate, nggak apa-apa. Santai aja. Tapi kalau gue pribadi menyarankan langsung update aja gitu. Seperti tadi tanggapannya dari Mas Raja _Inal, belum masih PW di 18/3. Jadi kalau memang kalian tidak terlalu butuh-butuh banget atau tidak perlu-perlu banget, ya nanti-nanti aja update-nya gitu. Oke? Dan by the way, makasih banyak nih yang udah ngasih tanggapannya ya. Ini cukup banyak banget cuy yang ngasih tanggapannya. Kalau misalkan gue jawabin satu persatu ini panjang banget cuy videonya. Makasih banget. Mohon maaf kalau misalkan ada yang nggak gue sebutin di respon atau tanggapan question ini. Sekali lagi makasih udah meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan atau memberikan informasi ke gue terkait iPhone yang digunakan dan bagaimana rasanya iOS 18/3.1 di iPhone-nya masing-masing. Makasih banget teman-teman semua yang udah ngeluangin waktunya. Oke? Ya, itu tadi terkait iOS 18/3.1 setelah beberapa hari ini update. Jawabannya, teruntuk gue pribadi di iPhone 16 Pro normal aja, tidak terlalu jauh beda. Terkait baterai, performance masih sama seperti iOS 18/3, nggak boros, nggak irit. Performance-nya aman, cuman masih ada kendala di perpindahan lensa bagian aplikasi kamera, kayak gitu. Ya, harapannya baik-baik aja ke depannya untuk iOS 18/3.1 di iPhone gue, di iPhone teman-teman di sini yang menonton. Harapan gue sih baik-baik aja semuanya. Jadi, mungkin itu aja kali ya video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.